Halo juga ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan bosan-bosannya sayang, mari kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berakhir, agar kita bisa secepatnya berjumpa di sekolah. Dan kalian juga harus jaga kesehatannya selalu ya. Jangan malas untuk mencuci tangan, oke? Anak hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar fikih bab kedua ya. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah nantinya. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah dong. Anak hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar fikih memasuki bab kedua, yaitu tentang sedekah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai infak ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sedekah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang ibu harapkan setelah kalian menyimak video dari ibu, yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian dari sedekah dengan tanggung jawab. Yang kedua, ibu harap kalian dapat menyebutkan hukum serta manfaat dari sedekah dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Nah, agar lebih semangat lagi dalam belajar, yuk kita tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk senyum semangat ya. Masih ingat? Kalian di rumah ikuti ya, tapi harus dengan semangat. Tepuk senyum semangat. Senyum semangat. Senyum semangat. Senyum semangat. Mama, papa, cheese. Coba mana senyumnya? Nah sayang, senyum itu termasuk sedekah. Jadi harus perbanyak senyum ya. Coba mana senyum manisnya? Anak pintar semuanya, manis-manis sekali nih senyumnya. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan ya untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak, semangat selalu. Nah sayang, apakah kalian masih ingat arti dari infak? Ayo, siapa yang ingat? Angkat tangannya. Hebat semuanya masih ingat ya. Betul sekali, infak itu yaitu mengeluarkan, memberikan, membelanjakan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam waktu yang tidak terbatas tentunya. Berbeda dengan zakat ya. Seperti zakat fitrah itu kan ada waktunya. Nah, kalau infak tidak terbatas waktunya. Jadi mau kapan saja kalian boleh. Nah, infak juga ada yang bersifat wajib. Contohnya seperti ayah kalian yang memberikan nafkah untuk ibu dan kalian. Itu ya contoh infak yang bersifat wajib. Nah, lalu sedekah itu apa, Bu? Ada yang tahu? Hebat semuanya. Ya, betul sekali. Sedekah merupakan memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat ya, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang disebut sedekah. Nah sayang, sedekah itu tidak hanya diberikan dalam bentuk harta dan uang loh, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain tentunya. Contohnya apa, Bu? Contohnya tadi ibu kan minta kalian untuk senyum. Nah, senyum juga salah satu bentuk ibadah karena membuat orang lain senang melihatnya. Terus ketika kalian jalan kaki atau naik sepeda nih misalkan di jalan,
Terus kalian melihat sebuah paku atau kayu yang menghalangi jalan tersebut. Nah, kayu dan paku tersebut kan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Bisa membuat banyak kempes, bisa juga menghalangi jika kayunya besar. Jadi orang susah untuk lewatnya. Intinya sangat membahayakan dong ya. Nah, terus kalian mengambil paku atau kayu tersebut, menyingkirkannya atau membuangnya. Nah, itu termasuk sedekah loh. Jadi berbuat baik itu termasuk sedekah. Intinya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus misalkan ada pengemis nih, ada yang meminta-minta, entah itu datang ke rumah kalian atau kalian ketemu di jalan. Nah, terus misalkan kalian tidak memiliki uang, tapi kalian memiliki sebuah roti. Nah, kalian bisa membagi roti kalian itu ke pengemis tersebut. Nah, itu termasuk sedekah. Terus nih, yang sering kita jumpai juga misalkan di jalan tuh ya biasanya ada untuk pembangunan masjid. Betul tidak? Siapa yang sering bersedekah untuk masjid? Ibu yakin semua anak-anak ibu ini anak-anak yang hebat, anak yang soleh dan soleha. Nah, kalian bisa tuh bersedekah untuk pembangunan masjid tersebut. Walaupun yang kalian berikan hanya 1.000 atau 2.000 atau 500 perak, itu sudah termasuk sedekah. Dan tentunya kalian mendapat pahala yang amat besar. Mau dapat pahala? Tentunya mau dong, siapa yang tidak mau mendapat pahala? Itu ya contoh bersedekah, dan kalian bisa langsung terapkan setelah ini. Oke sayang, anak hebat. Nah, bisa juga kalian nanti tulis di buku kebaikannya. Adapun hukum sedekah, ada yang tahu? Ya, betul sekali, hukum sedekah itu sunnah ya, berbeda dengan zakat, apalagi zakat fitrah yang hukumnya wajib. Nah, tentunya zakat memiliki manfaat, infak juga memiliki manfaat, sedekah pun tentunya juga memiliki manfaat yang begitu banyak. Apa saja manfaatnya, ada yang tahu? Hebat semuanya, betul ya. Yang pertama, manfaat dari sedekah itu menghindarkan murka Allah dan menolak bencana akibat perbuatan dosa. Makanya kita dianjurkan jika hendak berpergian sebaiknya kita bersedekah. Nih misalkan di pinggir jalan ya ada yang buat pembangunan masjid, kita bersedekah, nggak apa-apa biarpun 1.000 atau 2.000. Itu insya Allah menolak bencana yang seharusnya mungkin kita jatuh dari motor, tapi karena kita habis bersedekah maka kita nggak jadi deh jatuhnya. Itu saya, jadi menolak bencana loh. Terus yang kedua, memanjangkan usia. Nah, siapa yang mau panjang umur? Kita harus rajin-rajin bersedekah ya. Terus mempererat tali persaudaraan. Terus memperkecil jurang pemisah antara kaya dan miskin. Terus yang terakhir, memperlancar pembangunan fasilitas umat. Tentunya yang seperti tadi ya, fasilitas masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, Allah itu akan memberikan pahala yang berlipat sekali bagi orang yang bersedekah. Itu sudah jelas sayang, sudah ada dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Silahkan dibuka ya bukunya. Di situ ada keterangannya. Nah, pernah dengar kalian kata-kata yang seperti ini? Setelah manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa sajakah itu? Ya, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi kalian harus menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Terus hafiz Qurannya juga sayang, dilancarkan lagi ya. Kan ingin membanggakan kedua orang tua, ingin memberikan sepasang mahkota untuk kedua orang tua.
Tentunya itu termasuk anak yang soleh dan soleha, nurut sama orang tua. Jangan membangkang. Siapa yang sering membangkang? Yang gak nurut nih kalau disuruh belajar sama mama atau papanya. Jangan diulangi ya sayang, harus nurut. Oke? Ibu yakin anak-anak ibu ini anak-anak yang hebat tentunya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih juga ya bunda atas waktunya, atas kerjasamanya ya. Terima kasih yang dapat kita sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, bahwa sedekah itu tidak hanya diberikan dalam bentuk harta dan uang, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa juga suatu jasa ya. Nah, manfaatnya juga bisa menolak bencana. Dan tentunya kita akan mendapat pahala yang berlipat. Nah, adapun pesan dari ibu, yuk kita bersedekah. Tidak hanya uang ya yang bisa kita sedekahkan, tapi tadi tuh misalkan ada kayu atau paku di jalan, kita bisa membuangnya atau menyingkirkannya. Tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus senyum juga nih, itu termasuk bersedekah ya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan dengan sukarela, dengan